Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayanti Puspitasari dengan NIM 221435, mata kuliah Manajemen Pemasaran, kelas RC1 Manajemen semester 5 dengan Bapak dosen Bapak Ade Faisal Maftuhi, SEMM. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan soal ujian tengah semester yang beliau berikan. Yang pertama, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemasar untuk mencapai tujuan perusahaan. Ini mencakup berbagai aspek dari penelitian pasar hingga pengembangan produk dan strategi komunikasi. Adapun konsep inti pemasaran mencakup beberapa elemen penting. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Memahami dan memenuhi kebutuhan serta keinginan pelanggan adalah kunci untuk menciptakan nilai. Yang kedua, pertukaran. Pemasar melibatkan proses pertukaran antara perusahaan dan konsumen, di mana produk dan layanan ditawarkan sebagai imbalan atas nilai yang diterima. Yang ketiga, segmentasi pasar. Mengidentifikasi segmentasi pasar yang berbeda kemungkinan perusahaan untuk menyesuaikan strategi pemasaran mereka dengan lebih efektif. Adapun orientasi perusahaan terhadap pasar dapat dibedakan menjadi beberapa pendekatan. Yang pertama, orientasi produk. Ini berfokus pada efisien produksi dan distribusi, seringkali mengabaikan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, orientasi produk. Ini menekankan kualitas produk dan inovasi dengan asumsi bahwa konsumen akan memilih produk yang lebih baik. Yang ketiga, orientasi penjualan. Ini berfokus pada teknik penjualan agresif untuk meningkatkan volume penjualan tanpa mempertimbangkan kepuasan pelanggan jangka panjang. Yang keempat, orientasi pemasaran. Mengutamakan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pelanggan dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan produk yang sesuai. Adapun tugas dan peran manajer pemasaran. Manajer pemasaran memiliki berbagai tugas penting dalam perusahaan. Yang pertama, penelitian pasar. Melakukan analisis untuk memahami tren pasar dan perilaku konsumen guna menginformasi strategi pemasaran. Yang kedua, perumusan strategi pemasaran. Mengembangkan rencana pemasaran yang mencakup segmentasi pasar, penetapan posisi produk, dan pengembangan kampanye promosi. Yang ketiga, pengembangan produk. Bekerja sama dengan tim R&D untuk menciptakan produk baru yang memenuhi permintaan pasar. Yang keempat, manajemen merek. Membangun dan memelihara citra merek yang kuat serta memastikan konsistensi dalam komunikasi merek. Yang kelima, pengawasan kinerja pemasaran. Memantau hasil dari kampanye pemasaran dan melakukan penyesuaian strategi berdasarkan analisis kinerja. B. Perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah proses yang dilakukan oleh pemimpin bisnis untuk menentukan visi pertumbuhan organisasi dan cara mencapainya. Perencanaan strategi membantu organisasi untuk 1. Menentukan tujuan jangka panjang. Kedua, memfokuskan energi dan sumber daya. Yang ketiga, memastikan karyawan dan pemangku kepentingan bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, menilai dan menyesuaikan arah organisasi dalam menanggapi perubahan lingkungan. Di sini ada beberapa langkah dalam proses perencanaan strategi. Pertama, tentukan posisi strategis. Yang kedua, prioritaskan tujuan. Yang ketiga, mengembangkan rencana strategis. Yang keempat, jalankan dan kelola rencana. Yang kelima, tinjau dan revisi rencana. Yang keenam adalah evaluasi. Dan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan perencanaan strategi yaitu 1. Membentuk tim perencanaan. Kedua, mendiskusikan model perencanaan yang akan diadopsi. Ketiga, memastikan setiap anggota tim memahami proses dan hasil yang diharapkan. Keempat, menyediakan waktu yang cukup untuk proses perencanaan.
Yang kelima, mendiskusikan misi lembaga dan kontribusi setiap anggota untuk itu. Yang keenam, membangun dasar informasi untuk memberikan hasil dan output yang spesifik. C. Sistem informasi pemasaran dan riset pemasaran. Sistem informasi pemasaran dan riset pemasaran adalah dua hal yang saling berkaitan dalam dunia pemasaran. Sistem informasi pemasaran merupakan sistem yang menganalisis dan mengukur data pemasaran. Sistem ini membantu manajemen perusahaan dalam kegiatan pemasaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Riset pemasaran merupakan aktivitas mencari, menganalisis, dan menyimpulkan data secara sistematis untuk membuat strategi bisnis yang lebih valid. Riset pemasaran membantu manajemen dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan identifikasi dan pemecahan masalah dan peluang dalam bidang pemasaran. Komponen-komponen sistem informasi pemasaran sama dengan sistem informasi secara umum, yaitu komponen-komponen input, model, output, basis data, teknologi, dan kontrol. Beberapa metode riset pemasaran yang dapat digunakan: yang pertama, survei; yang kedua, focus group; yang ketiga, wawancara kualitatif; yang keempat, social media listening; yang kelima, observasi; yang keenam, uji coba lapangan; yang ketujuh, membeli data. Pasar konsumen. Pasar konsumen adalah sekelompok pembeli yang membeli barang untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Perilaku konsumen adalah tindakan yang berkaitan dengan mendapatkan konsumen dan menghabiskan produk dan jasa. Memahami perilaku konsumen dan pasar konsumen sangat penting bagi pemasar untuk mengembangkan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dengan memahami perilaku konsumen, pemasar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, sehingga pelanggan mendapatkan kepuasan yang lebih besar dan loyalitas pelanggan meningkat. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian. 1. Akses yang mudah. 2. Tampilan toko dan produk. Ketiga, informasi dan ketersediaan produk. Yang keempat, kualitas produk. Yang kelima, harga. Yang keenam, promosi yang menarik. Yang ketujuh, layanan customer service. Yang kedelapan, testimoni dan pembelian lain. Beberapa faktor yang mempengaruhi pasar konsumen adalah budaya, subbudaya, kelas sosial. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menganalisis pasar konsumen adalah: tentukan pasar yang relevan, menganalisis permintaan primer, menganalisis permintaan selektif, tetapkan target segmen pasar, analisis kompetitor, dan nilai persaingan. Yang kedua, buatlah satu produk masing-masing harus berbeda dan tentukan bagaimana Anda memilih segmentasi, targeting, dan positioning produk yang Anda tawarkan. Pengertian segmentasi atau riset pasar menurut buku Dasar Pemasaran 1994 yang ditulis oleh Gary Armstrong. Pengertian segmentasi atau segmentasi pasar adalah pembagian pembeli berdasarkan kelompok-kelompok yang berbeda. Biasanya dalam penentuan segmentasi pasar ini dilakukan ketika kamu melakukan yang namanya riset pasar. Latar belakang pentingnya segmentasi bagi perusahaan, yaitu sebelum menjual sebuah produk, kamu wajib melakukan riset supaya penjualan bisa mulus nantinya. Segmentasi ini kenapa penting untuk kita menentukan tipe-tipe pelanggan yang ingin diraih? Karena pada dasarnya sulit buat sebuah produk mengungguli semua kelompok segmentasi tersebut. Ya mungkin ada produk yang cocok buat semua tipe segmentasi, tapi nggak banyak. Dan pengertian targeting atau analisis permintaan, apa maksudnya? Sama kayak kalau kita penahan dan berusaha menembak ke titik di tengah-tengah papan panahnya. Yaps, kurang lebih maksudnya sama kayak gitu. Tapi penentuan target perusahaan di sini punya makna yang lebih luas lagi.
Targeting ini dilakukan setelah kamu udah punya data-data mengenai segmentasi pasar sebelumnya. Jadi sebelum menentukan target, kamu harus hatam dulu tentang siapa saja konsumen atau pelanggan yang akan kamu raih. Menurut buku Marketing Plan dalam Bisnis 2017 yang ditulis oleh Titik Wijayanti, pengertian targeting adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan memilih segmentasi pasar yang bakal disasar atau dimasuki oleh perusahaan. Jadi setelah kamu udah menentukan siapa aja yang cocok memenuhi syarat sebagai calon konsumen dalam segmentasi pasar, saatnya kamu melakukan yang namanya analisis permintaan buat menargetkan ukuran pasar, perbedaan calon konsumen itu dengan yang lain, dan akses untuk mendekati calon konsumen tersebut. Targeting ini penting banget dalam pemasaran, karena biasanya beda konsumen akan beda juga cara akses pendekatannya. Makanya, setiap elemen dalam targeting ini harus saling berkaitan satu sama lain. Lalu, penasaran gak sih mengapa targeting pemasaran merupakan hal penting dalam suatu usaha? Bisa dibilang target pemasar merupakan hal yang penting dalam melakukan suatu usaha karena ini juga yang menentukan arah bisnis yang kamu jalani. Bayangin, kalau kamu membuat bisnis tanpa punya target, siapa yang bakal membeli produk yang kamu tawarkan? Makanya sebelum menjalankan bisnis, pikirkan dengan matang dulu targetnya mau seperti apa ya. Adapun pengertian positioning atau analisis kompetitor. Apa itu positioning? Apa manfaatnya bagi perusahaan kalau kita bahas dari segi pemasaran? Pengertian positioning perusahaan menurut buku Membidik Pasar Indonesia, Segmentasi Targeting Positioning 2007 yang ditulis oleh Rinald Kasali, yaitu sebuah strategi komunikasi yang dilakukan untuk mempengaruhi persepsi konsumen terhadap brand dan mencerminkan keunggulan produk. Apa itu positioning? Apa itu manfaat bagi perusahaan? Gimana cara menentukan positioning perusahaan? Yaitu dengan menentukan ciri khas dan juga keunikan yang membuat perusahaan, brand, ataupun produk kita supaya bisa lebih stand out dibandingkan kompetitor dengan produk serupanya. Intinya kita coba jadi lebih bersinar dibandingkan yang lain. Gitu deh. Nah, di sini ada contoh segmentasi targeting positioning perusahaan jasa. Misalnya, saya punya perusahaan jasa laundry. Nah, penting banget buat saya menentukan segmentasi konsumen yang mau disasar seperti apa. Apakah menyasar anak kekuliahan atau anak pekerja kantoran? Setelah segmentasi pasarnya sudah oke, berlanjut ke menentukan targetingnya. Misalnya, seorang calon konsumen lebih suka di-approach secara offline atau secara langsung, maka akses pendekatannya lebih baik dilakukan secara tatap muka dan sebaliknya. Kalau targetingnya juga sudah oke, sekarang saatnya menentukan positioning di pasar. Saya bisa highlight keunggulan yang membuat layanan laundry yang saya punya berbeda sama kompetitor yang lain. Misalnya, jasa laundry saya juga menawarkan jasa antar jemput pakaian laundry. Ini tentu bisa jadi nilai plus tersendiri untuk mendapatkan posisi di hati konsumen. Setelah itu, saya tinggal melancarkan strategi marketing. Marketing di sini bertujuan untuk memasarkan jasa yang saya tawarkan dan mengenalkan brand kepada target konsumen secara lebih luas. Kesimpulannya adalah manajemen pemasaran adalah proses penting yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Konsep inti pemasaran meliputi kepuasan pelanggan, pertukaran, dan segmentasi pasar, yang semuanya mendukung orientasi perusahaan terhadap pasar. Manajer pemasaran memiliki tugas penting seperti penelitian pasar, pengembangan strategi dan produk, manajemen merek, serta pengawasan kinerja pemasaran. Strategi perencanaan menjadi kunci untuk menetapkan visi pertumbuhan organisasi dengan langkah-langkah yang jelas. Sistem informasi pemasaran adalah riset pemasaran saling melengkapi dalam analisis data untuk
Pengambilan keputusan yang efektif. Memahami perilaku konsumen dan pasar konsumen adalah hal penting untuk pengembangan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan, yang dipengaruhi oleh sebagai faktor. Di sisi lain, segmentasi, penargetan, dan positioning adalah langkah-langkah strategi yang harus dilakukan untuk menentukan arah bisnis dan menjangkau konsumen secara efektif. Mungkin segitu aja jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk pendengar dan see you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.